Assalamualaikum, kali ini di materi PKN kelas 7 akan dibahas mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau biasanya dikenal dengan istilah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Materi ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya dan untuk mengeceknya kalian bisa lihat di video sebelumnya. Oke, ya, jangan lupa untuk di like, subscribe, share ke teman-teman kalian supaya video ini dapat bermanfaat ke banyak orang. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Yang akan kita bahas kali ini adalah latar belakang amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maksud dan tujuan amandemen, kesepakatan dasar dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen, makna amandemen, dan terakhir ada hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Yang pertama tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimana adanya gejala politik pada awal kemerdekaan mendorong perubahan dalam konstitusi di Indonesia, termasuk dalam pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana pada tanggal 27 Desember 1949, Konstitusi Negara Indonesia diganti dengan Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat, di mana hal ini berlaku hingga tanggal 17 Agustus 1950 dan berganti lagi dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950, menimbulkan banyak persoalan dan dalam ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1999 mengeluarkan dekret presiden yang berisi menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR dan utusan daerah serta pembentukan DPAS. Nah, dulu ini konstituante itu semacam lembaga yang membuat undang-undang dasar. Nah, seperti itu. Lalu MPRS itu panjangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, di mana kalau DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat dan DPAS itu Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Atau biasanya kalau sekarang itu istilah lembaga negara itu Kejaksaan Agung, seperti itu. Di mana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia yang memuat aturan-aturan dasar tentang penyelenggaraan negara. Sayangnya, dinamika ketatanegaraan berdasarkan UUD 45 dalam pelaksanaannya menjadi berbeda-beda. Hal itu dapat dilihat dari fakta sejarah pada periode pelaksanaan UUD 45 yang pertama, lalu pada UUD 45 pada masa demokrasi terpimpin tahun 59, dan UUD tahun 45 pada masa Orde Baru tahun 66, yang dimana meski mempunyai aturan yang sama tetapi melahirkan praktik ketatanegaraan yang berbeda-beda tergantung siapa pemimpin yang berkuasa. Di mana kenyataan itu menunjukkan bahwa ketentuan UUD 45 terlalu luas untuk ditafsirkan dan terlalu singkat sehingga banyak hal belum masuk ke dalam UUD 45. Guna menghindari penyimpangan, maka UUD 45 ini perlu diamandemen lagi agar lebih lengkap dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada. Lalu ada latar belakang amandemen UUD 45. Yang pertama ada upaya memperbaiki arah perjalanan negara, mengembangkan kekuasaan lembaga-lembaga negara, mengubah tata kelola negara agar lebih baik, membina hubungan yang lebih baik dalam pergaulan internasional, mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, mewujudkan visi dan misi reformasi, memutakhirkan UUD secara tertulis. Lalu ada maksud dan tujuan amandemen, menegakkan kedaulatan rakyat dengan menempatkan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan rakyat itu dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, mengontrol kekuasaan presiden yang terlalu besar atau eksekutif heavy sehingga presiden benar-benar dapat dikontrol, membuat pasal-pasal UUD 45 yang tidak multitafsir, membuat tata kelola negara secara demokratis melalui penghormatan HAM dan otonomi daerah. Kesepakatan dasar dalam amandemen UUD 45. Sikap dan komitmen mempertahankan pembukaan UUD 45 dapat dilihat dari proses perubahan UUD 45 yang melahirkan kesepakatan dasar dalam perubahan tersebut. Jika tidak ada kesepakatan dasar yang disepakati sebelumnya, perubahan tidak memiliki ketentuan yang jelas. Perubahan UUD 45 itu muncul dari adanya tuntutan reformasi
yang salah satu diantaranya menginginkan adanya perubahan UUD. Kesepakatan dasar dan perubahan UUD itu disusun oleh panitia ad hoc 1, Badan Pekerja 1, yakni sebagai berikut. Tidak mengubah pembukaan UUD 45, mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensil, menghilangkan penjelasan UUD 45, memasukkan penjelasan yang bersifat normatif ke dalam pasal. Dan keenam, perubahan dilakukan dengan penambahan naskah atau amandemen. Lalu ada jalannya amandemen. Amandemen pertama dilakukan pada sidang tahunan MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Lalu ada amandemen kedua dilakukan pada sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000, dan amandemen ketiga dilakukan pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November 2001, dan keempat, amandemen keempat dilakukan pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Lalu ada makna dari amandemen. Adanya undang-undang dasar yang lebih lengkap dan tidak multitafsir, terjadinya pembatasan dan pembagian kekuasaan antara lembaga negara secara jelas sehingga menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, memudahkan keberadaan bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional, lebih menjamin hak asasi warga negara, memperbaiki arah perjalanan bangsa berdasarkan visi reformasi dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional, menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilu atau pemilihan umum untuk memilih lembaga eksekutif dan legislatif, mempertahankan dasar negara Pancasila dan NKRI. Nah, tadi kan berdasarkan apa itu yang amandemen ya. Jadi intinya tujuan amandemen itu supaya kita tuh punya suatu peraturan hukum yang tertulis, hukum dasar yang tertulis yang sudah ada sejak dahulu diperjuangkan oleh para pejuang negara dalam membangun negara kita ya. Nah, dipertegas lagi bagaimana sih pelaksanaan dari undang-undang dasar itu seperti apa, bagaimana cara menerapkannya, bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara ada aturan atau hukumannya dan sebagainya. Intinya supaya negara kita tuh punya arah yang jelas mau seperti apa ke depannya gitu. Jadi seperti itu aja. Lalu ada hubungan antara pembukaan UUD 45 dengan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, sedangkan rumusan Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Itu sendiri tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat, di mana inilah yang disebut dengan hubungan pembukaan UUD 45 dengan Pancasila secara formal. Yang dimana satu, bahwa rumusan Pancasila itu sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan UUD alinea keempat, bahwa pembukaan UUD 45 itu berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia memiliki dua macam kedudukan, yaitu pembukaan UUD 45 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah atau pembukaan, dan UUD 45 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya itu berbeda dengan pasal-pasalnya. Hal ini karena pembukaan UUD 45 yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD 45 bahkan sebagai sumbernya. Lalu ada bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan memiliki hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di mana bahwa Pancasila itu sebagai inti pembukaan UUD 45 memiliki kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD 45 dengan Pancasila juga memiliki hubungan secara material dalam artian isi atau materi pembukaan UUD 45, yang dimana pada hakikatnya adalah Pancasila. Selain itu, kalau kita lihat dari proses pembentukan atau perumusan Pancasila dan pembukaan UUD 45 itu, kalau kita lihat secara kronologisnya ya, urutannya, materi yang dibahas oleh BPPK itu yang pertama-tama itu ya dasar negara Pancasila, baru kemudian pembukaan. Nah, setelah pada sidang pertama pembukaan UUD 45 oleh BPPKI, dibicarakanlah dasar negara seperti apa, dasar negara Pancasila. Kemudian barulah disusun dalam Piagam Jakarta, yang dimana Piagam Jakarta itu disusun oleh Panitia 9, yang dimana sebagai wujud bentuk pertama pembukaan UUD 45.
Dengan demikian, berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia yang bersumber pada Pancasila, atau yang kata lain sebagai sumber tertib hukum di Indonesia. Hal ini berarti secara material hukum, Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila itu sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifat. Nah, gitu. Jadi intinya ada hubungan secara formal dan juga ada hubungan secara material. Nah, kalau hubungan material formal yang seperti ini ya, yang dimana tadi yang rumusan Pancasila itu ada di dalam pembukaan, di alinea keempat, dan pembukaan itu sebagai pokok kaidah negara yang fundamental dan sebagai tertib hukum juga seperti itu. Lalu kalau yang kalau tadi yang Pancasila itu memiliki hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi. Nah, di mana sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, nah gitu. Nah, sekarang kalau yang secara material itu maksudnya kepada isinya ya, atau materi pembukaan itu ya ada Pancasila. Yang tadi saya bilang urutan prosesnya itu pertama kita bikin dasar negara Pancasila dulu, nah kemudian nanti baru ada namanya pembukaan UUD 45 seperti itu. Lalu ada peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana berkat perjuangan daripada tokoh-tokoh negara kita yang dahulu memperjuangkan bagaimana nih negara kita mau dibikin seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi dirumuskanlah dahulu, kemudian di sini ada beberapa peran tokoh perumus UUD 45. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan kesatuan bangsa dan negara. Contohnya pada saat melakukan perubahan yang sila pertama, yaitu kalimat dengan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, ini kan sebenarnya terdapat dalam rumusan Piagam Jakarta ya, yang dicetuskan oleh Muhammad Yamin pada saat itu kan, di Piagam Jakarta yang pertamanya ya, sila pertamanya. Tapi karena di sini demi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, akhirnya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga seperti sekarang yang ada di sila 1 ya, di Pancasila. Lalu yang kedua, tidak memasakkan kehendak pribadi dan golongannya, di mana dalam perumusan dasar negara ini, meskipun ada perbedaan dalam perumusannya yang diajukan oleh beberapa pendiri negara seperti Insinyur Soekarno, Dr. Supomo, dan juga Muhammad Yamin, itu tidak menyebabkan ketidakharmonisan dalam sidang BPUPKI. Jadi bukan karena beda pendapat mereka itu berantem. Nah, jadi mereka tuh boleh berbeda pendapat. Nah, itu kan pemikiran manusia ya secara umum, maksudnya kita tuh sebagai manusia pasti berbeda-beda punya pendapatnya. Nah, tetapi bukan karena hal pendapat kita berbeda menjadikan kita itu bermusuhan satu sama lain. Ini kan demi kepentingan negara. Nah, kita harus menyingkirkan keegoisan kita. Nah, jadi yang penting itu kita itu harus demi negara, kita harus bisa berkorban seperti itu menurut mereka. Lalu adanya rasa saling menghargai dan menghormati pendapat yang berbeda. Nah, misalnya contohnya itu dalam perumusan dan urutan Pancasila, di mana mereka kan dulu kan pas aku materi awal kan sudah pernah jelaskan ya, kalau perumusan oleh Insinyur Soekarno seperti apa, Dr. Supomo seperti apa, dan Muhammad Yamin itu seperti apa. Nah, kan beda-beda mereka rumusannya, tapi mereka tuh saling menghargai dan menghormati satu sama lain, bahwa tuh ini tuh tujuannya untuk kepentingan bersama. Jadi untuk hal yang lebih baik nanti akan dirundingkan seperti apa lagi gitu kelanjutannya. Lalu yang keempat, mengutamakan bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang muncul. Contohnya semua anggota panitia kecil sepakat menerima hasil rancangan preambul atau pembukaan yang disusun oleh panitia 9 gitu. Yang dimana mereka tuh bermusyawarah gitu, mencapai itu mufakat tuh mencapai kesepakatan bersama. Jadi tidak ada yang benar-benar dirugikan di sini. Jadi setelah mendiskusikan apa yang ada, misalkan dari si A, si B, si C sampai Z, misalkan seperti itu, bermusyawarah tentang masalahnya seperti apa, terus dicarikan solusinya seperti apa, akhirnya disepakati bahwa ini hasilnya seperti ini, yang disepakati seperti itu. Yang dimana yang diterima itu hasil rancangan preambul atau pembukaan yang disusun oleh panitia 9.
Di sini maksudnya panitia 9 tuh jumlah orangnya yang beranggotakan 9 orang. Nah, kalau panitia kecil ini terdiri dari beberapa tokoh pendiri negara seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain seperti itu. Lalu yang terakhir, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Contohnya semua anggota BPPK itu sepakat untuk menerima rancangan mukadimah atau pembukaan dan batang tubuh UUD 45 dengan penuh tanggung jawab. Nah, kan anggota BPPK kan ada banyak ya, bukan cuma hanya ada yang kita kenal kan mungkin cuma Soekarno dan Muhammad Hatta. Di situ ada banyak yang waktu itu kan saya sudah pernah bahas sebelumnya. Mungkin ada banyak, kalian juga bisa lihat aja di LKS anggota-anggota BPPK itu ada berapa banyak seperti itu. Dimana mereka ini anggota yang kan biasanya kan gini ya, banyak kepala itu banyak pemikiran. Nah, malah banyak banyak masalah kan, pusing kan. Nah, tetapi mereka tuh sepakat bahwa kita ini demi negara dan bangsa dan negara kita tuh harus uh, menghilangkan keegoisan kita. Nah, gitu. Nah, akhirnya mereka sepakat bahwa rancangan pembukaan dan batang tubuh itu dengan penuh tanggung jawab. Nah, gitu. Kita tuh harus mencontoh mereka, para pendiri negara, para tokoh rumus Undang-Undang Dasar 1945 yang dahulu, dimana kita tuh emang punya keegoisan masing-masing, itu wajar dalam hal manusia, tapi jangan sampai kita merugikan orang lain, bahkan ini kan demi kepentingan bangsa dan negara, toh ini tuh untuk kebaikan bersama, bukan cuma saat ini aja, tapi bakalan untuk jangka sekarang, jangka menengah, bahkan sampai masa depan nantinya seperti apa gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.